Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Naila Salsabila Hairunisa dari kelas 2023A dengan NIM 061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian pada proposal saya, yakni dengan judul Analisis Perubahan Garis Pantai Terhadap Ekosistem Pesisir di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, latar belakang. Dengan banyaknya kawasan dan tingkat pemanfaatan yang tinggi di Kabupaten Sumeneb sendiri, terdapat salah satu kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi. Kawasan yang daerahnya rentan abrasi adalah wilayah bagian utara Kabupaten Sumeneb. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada bagian utara pesisir pantai Kabupaten Sumeneb, memerlukan penginderaan jauh untuk memantau adanya perubahan garis pantai guna mengetahui perubahan ekosistem pada garis pantai di pesisir Kabupaten Sumeneb. Rumusan masalah yang pertama, faktor apa saja yang terjadi penyebab terjadinya perubahan garis pantai di Kabupaten Sumeneb. Kedua, dampak yang terjadi akibat perubahan garis pantai di Kabupaten Sumeneb. Yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi bencana tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan garis pantai di Kabupaten Sumeneb. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi bencana perubahan garis pantai. Penelitian. Yang pertama, mengetahui perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan garis pantai di Kabupaten Sumeneb. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi bencana perubahan garis pantai. Batas istilah ada 4, yaitu analisis. Analisis adalah kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Yang ketiga, garis pantai. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan. Panjang garis pantai bervariasi tergantung skala. Yang keempat, yakni ekosistem. Ekosistem pesisir adalah ekosistem yang dinamis, yang mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antar habitat. Penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dengan judul Analisis Perubahan Garis Pantai di Pesisir Bagian Utara Kabupaten Sumeneb, Madura dengan memanfaatkan citra satelit berbasis Sistem Informasi Geografis atau bisa disingkat dengan SIG. Hasilnya menunjukkan hasil kurun selama 10 tahun. Persamaannya, pada penelitian terdahulu terfokus pada perhitungan garis pantai menggunakan ADS. Yang perbedaannya yakni penelitian yang saat ini sama-sama menggunakan citra satelit sebagai SIG, tetapi perbedaannya terdapat pada penelitian terhadap ekosistem pesisirnya. Penelitian kedua yakni berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai menggunakan citra satelit Landsat dengan metode Digital Shoreline Analysis System atau ADS di perairan Pulau Tondu, Kabupaten Sumeneb. Hasilnya menunjukkan penyebab perubahan garis pantai. Persamaannya, penelitian terdahulu menggunakan metode perhitungan net shoreline movement. Perbedaannya, peneliti sekarang sama-sama menggunakan seperti penelitian dahulu, tetapi berfokus pada perubahan garis pantai pada arah gelombang menuju laut yang terjadi akrasi. Penelitian yang ketiga dengan judul Perubahan Garis Pantai
Pulau Madura menggunakan citra satelit LEDS 8. Hasilnya, peneliti menunjukkan pengolahan data angin menunjukkan arah dan kecepatan angin di domisili bergerak dari arah tenggara menuju barat laut. Persamaannya mengumpulkan data pengamatan langsung ke lokasi yang terjadi abrasi dan akresi terhadap fenomena. Perbedaannya, peneliti juga sama dengan peneliti dahulu, fokus pada perubahan garis pantai pada arah gelombang menuju laut akresi. Landasan teori. Yang pertama, definisi garis pantai. Garis pantai merupakan garis interaksi atau batas pertemuan antara darat dengan bagian laut. Garis pantai bisa berubah karena beberapa hal seperti abrasi dan sedimentasi. Yang kedua, perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai selain dipengaruhi oleh faktor alam seperti sedimentasi, erosi pantai, dan gelombang pantai juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Yang ketiga, akresi dan abrasi. Akresi dan abrasi merupakan proses yang menyebabkan perubahan garis pantai. Akresi juga dapat merugikan masyarakat pesisir karena selain mempengaruhi ketidakstabilan garis pantai juga dapat menyebabkan pendangkalan muara sungai, tempat lalu lintas perahu nelayan yang hendak melaut. Yang keempat, yakni penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek. Yang kelima yaitu Digital Shoreline Analysis System atau ADS. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi modern yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan perubahan garis pantai. Yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem pesisir adalah letak perbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Yang ketujuh yakni kriteria kerusakan garis pantai. Perubahan kerusakan garis pantai tidak bisa dilihat dalam kurun waktu dekat, tetapi melakukan pengamatan kurun waktu tertentu. Pada analisis perubahan garis pantai perlu diingat akan keseimbangan dinamis yang dimiliki oleh pantai. Metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini menganalisis perubahan garis pantai terhadap ekosistem di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, jenis penelitian. Pada peneliti ini, penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif guna menjadikan konteks penelitian ini relevan. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Penggunaan metode penelitian pendekatan kualitatif karena dapat membantu dan mengeksploitasi pandangan yang beragam dalam pengolahan penggunaan terjadinya pengikisan garis pantai terhadap ekosistem di Kabupaten Sumeneb. Sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data. Yang pertama, primer yang berasal dari wawancara. Yang kedua, sekunder yang diperoleh dari internet, jurnal terdahulu, serta buku-buku yang kriteria dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan studi literatur dengan cara mempelajari jurnal ataupun referensi lain yang terkait dengan penelitian penggunaan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat untuk mengetahui permasalahan yang diteliti, dan penulis mengambil hal-hal pokok data untuk dirangkum. Langkah kegiatan dalam pengolahan data penelitian ini, yang pertama, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data dan penggolongan data yang dikira tidak perlu dan memilah data-data yang dirasa penting.
Yang kedua, penyajian data. Langkah selanjutnya yakni penyajian data yang dimana peneliti menyusun kembali data masing-masing topik, selanjutnya dipisahkan dan dikategorikan berdasarkan topik yang diteliti agar memudahkan penulis untuk memahami permasalahan masing-masing topik. Yang ketiga yakni penarikan simpulan dan verifikasi. Langkah terakhir yakni menyimpulkan topik. Pada penelitian ini guna menggambarkan uraian pada topik yang diambil atau yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan didapat harus relevan terhadap topik penelitian ini. Kesimpulannya yakni berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas dan kondisi yang terjadi pada pesisir di Kabupaten Sumeneb, membuat penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perubahan garis pantai terhadap ekosistem pesisir. Dengan adanya metode penginderaan jauh, penulis dapat menganalisis fenomena perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Kabupaten Sumeneb setiap tahunnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang atau kurang berkenan, saya amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.